Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-kaisu man dana nafsah wa amila li'abadal maut wal ajis man asbahu nafsah wa tamana Allah azza wa jalla atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah azza wa jalla, kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan, man shalla bardain dakhalal jannah. Siapa yang salat di dua penghujung dingin, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Mana penghujung dingin itu? Maka ulama menjelaskan salat asar dan salat subuh. Maka kehadiran kemampuan seseorang untuk salat subuh berjamaah ini adalah karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, menjelang Isra kita bermuzakarah ya. Di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah SAW bersama para sahabat. Pada saat itu Nabi berkhutbah kepada para sahabat. Dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Hibban. Maka Nabi mengatakan, wahai manusia, sungguh akan datang kepadamu satu bulan ya, syahrul mubarak ya, bulan yang penuh berkah, dan syahrul azim, bulan yang penuh keagungan, di mana di dalamnya satu malam lebih baik daripada 1000 bulan ya. Siangnya adalah puasa dan malamnya adalah qiyamul lail. Amal-amal wajib diberikan pahala 70 kali lipat di luar bulan itu, dan amal-amal sunnah dijadikan pahala wajib. Awalnya bulan itu adalah rahmah, pertengahannya adalah maghfirah, dan di akhirnya adalah itqun minan nar, terbebas daripada api neraka. Maka perbanyaklah kesabaran di bulan itu, dan bulan itu adalah bulan kasih sayang. Maka pada bulan itu kata Nabi, perbanyaklah 4 hal. 2 Allah sayang dengan yang 2 itu, dan 2-nya kalian butuh kepada yang 2 itu. Apa yang 2? Perbanyaklah bersaksi tentang kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua yang Allah suka, perbanyaklah istighfar. Apa yang kalian butuhkan yang 2 itu? Yang 2 itu pada saat itu kalian mintalah kepada Allah agar kalian dimasukkan ke surga Allah dan dijauhkan dari neraka Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, hadis ini oleh ulama sebagian dipermasalahan kedhaifannya, karena ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Tetapi ulama sepakat bahwa hadis-hadis dhaif untuk dijadikan motivasi amal, maka ini bisa dipakai. Di samping banyak hadis-hadis lain yang menguatkan hadis ini. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lihat dalam hadis ini bagaimana Nabi melihat
bahwa Ramadan ini adalah sesuatu yang di dalamnya tak boleh kita meninggalkan sesaat saja tentang keutamaan Ramadan. Sehingga saking pentingnya Nabi mengumpulkan para sahabat. Saking pentingnya ini Ramadan, Nabi sengaja berkhutbah khusus di hadapan para sahabat. Maka ulama mengatakan, andai-andai, kalaulah boleh berandai-andai, andaikan hari ini penduduk kubur dibangkitkan ke dunia, ditanyakan kepada ahli kubur, wahai ahli kubur, kalau kalian diberikan kesempatan untuk hidup sesaat saja, maka kalian pilih yang mana? Maka ahli kubur, kata ulama, akan meminta hidup sesaat di bulan Ramadan saja. Begitulah hebatnya bulan Ramadan ini. Ya, begitu dahsyatnya bulan Ramadan ini gitu. Dia adalah proyek besar, Pak, mega proyek. Lebih besar dari proyek yang ada di dunia ini. Ya, lebih besar daripada proyek manapun yang ada di dunia ini. Berapa nilai proyek yang terbesar di dunia ini? Maka proyek Ramadan ini jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Di dalamnya ada, ya, di bulan Ramadan ini Allah turunkan rahmat. Siapa yang tidak butuh rahmat Allah, Pak? Di dunia kita butuh rahmat Allah, apatah lagi di akhirat. Dalam satu hadis qudsi Allah berfirman bahwa Allah punya 100 rahmat. Satu Allah turunkan ke dunia ini. Dengan satu rahmat itu, maka hewan yang buas sekalipun mampu atau mau untuk menyusui anaknya. Kenapa? Karena rahmat Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah, kita sengsara, Pak. Baik di dunia ataupun di akhirat gitu. Coba ekosistem kehidupan ini, kalau tidak ada rahmat Allah, ya hancur kita, Pak. Cuman karena ini suatu rutinitas bagi kita, kadang-kadang gak kepikir gitu. Karena kehidupan rutinitas yang kita lalui, kita gak kepikir. Tengoklah ekosistem, ya. Di udara ada makhluk Allah, di darat ada, di laut ada, dan kita bagian daripada makhluk Allah. Karena rahmat Allah itu segala makhluk yang Allah butuhkan, segala makhluk yang kita butuhkan, Allah ciptakan dalam keadaan banyak dan didekatkan kepada kita. Segala makhluk yang mungkin akan mengancam kehidupan manusia, Allah ciptakan dalam keadaan sedikit dan Allah jauhkan daripada kita. Kebayang enggak, Pak, kalau di halaman itu harimau yang berkeliaran? Harimau yang berkeliaran, ular yang berkeliaran, kebayang enggak? Maka Allah jauhkan tempatnya. Ya, bagaimana kalau gajah yang hari-hari berkeliaran? Karena rahmat Allah, Allah jauhkan tempatnya. Ya, Allah jauhkan tempatnya. Kalau ada gajah masuk kampung gimana? Itu kampung gajah sudah diambil oleh manusia, maka dia masuk ke kampung manusia gitu. Itulah rahmat Allah gitu. Coba di udara itu, Masya Allah, betapa banyak makhluk Allah di udara. Bahkan mungkin lebih banyak ketimbang kita, terbang di atas angkasa. Kebayang gak Bapak Ibu, kalau seandainya burung yang ada di udara itu sebesar kerbau. Burung yang sebanyak itu di atas, hidupnya di atas, BAB-nya di atas, beranak pinak di atas. Kebayang gak kalau burung-burung itu sebesar kerbau? Terbang dalam keadaan beramai-ramai, kemudian BAB dia sebesar kerbau, burung BAB, habis ini masjid ketutup, ya habis, Pak. Tapi karena rahmat Allah, bagaimana? Allah ciptakan ekosistem yang di atas itu lebih kecil daripada kita gitu.
Cuman karena hari-hari kita nggak kebayang. Ini baru di dunia. Besok di surga pun, di akhirat pun masuk surganya seseorang hamba itu pun karena rahmat Allah. Rahmat Allah. Ada seorang ahli ibadah dahulu diceritakan hidup 500 tahun, beribadah 500 tahun. Di mana di tengah laut itu ada satu pulau. Ya, satu pulau. Nah, disitulah dia beribadah selama 500 tahun. Di tengah pulau itu, maka Allah keluarkan air yang tawar, padahal dikelilingi oleh air asin. Di tengah pulau itu Allah berikan delima yang berbuah setiap saat. Setiap saat berbuahnya. Maka selalulah dia beribadah di situ. Terakhir dia minta kepada Allah, ya Allah, kalau saya mati, matikan dalam keadaan sujud. Dan biarkan jasad saya utuh sampai akhir nanti. Dan bangkitkan saya nanti di akhirat ketika sujud. Doanya Allah kabulkan. Doanya Allah kabulkan. Tapi nanti di akhirat Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke surga karena rahmatku. Maka ini seorang hamba protes, ya Allah, kenapa? Karena rahmatmu. Lalu ibadahku mau kemanakan? 500 tahun aku beribadah, ya Allah, kok aku masuk surga karena rahmatmu? Kata Allah, masuklah ke surga karena rahmatku. Ini hamba terus protes. Allah perintahkan masuklah ke surga karena rahmatku. Ini hamba tetap protes. Kata Allah, wahai malaikat, hadirkan timbangan. Ya, hadirkan timbangan. Ambil amal ibadahnya yang ratusan tahun, ditaruh di satu anak timbangan, ambil satu bola matanya. Ketika ditaruh satu bola mata dengan amal ibadah, maka amal ibadah ini naik karena ringan dibandingkan satu bola mata. Maka Allah berfirman kepada seorang hamba ini, wahai Fulan, siapa yang menjadikanmu hidup di tengah pulau? Apakah kau tidak tahu air itu asin? Lalu siapa yang menjadikan air tawar yang kau minum? Apakah itu bukan karena rahmatku? Apakah engkau tidak tahu bahwa delima itu berbuah 1 kali setahun? Lalu setiap saat yang kau inginkan, engkau makan buah delima. Apakah itu bukan karena rahmatku? Apakah engkau beribadah selama sekian tahun, ratusan tahun? Apakah itu bukan karena rahmatku? Ya, kata Allah, wahai malaikat, masukkan ke neraka aku. Maka ini hamba mendengar itu baru sadar, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu karena rahmatku. Kita butuh rahmat Allah, dan itu ada pada bulan Ramadan ini. Ya, pada bulan Ramadan ini kesempatan yang terbesar untuk mendapatkan rahmat Allah gitu. Kita butuh maghfirah Allah, ampunan Allah gitu. Dan itu ada pada bulan Ramadan ini. Ya, ada pada bulan Ramadan maghfirah. Siapa yang tak butuh ampunan Allah? Ya. Nabi Adam ketika berada dalam surga, lalu melanggar perintah Allah satu saja. Efeknya apa? Allah turunkan atau Allah lemparkan dari surga ke dunia ini. Berapa kesalahan Nabi Adam? Satu saja. Hari ini kita tinggal di dunia, berapa kesalahan kita? Kalau nak dilemparkan ke mana? Nak dilemparkan pikiran. Nah, dari surga ke dunia. Kita sudah berada di dunia, kemana lagi dilemparkan? Karena hari-hari kita berdosa. Adanya maghfirah Allah, adanya rahmat Allah, ini yang kita inginkan. Ya, dan di dunia maghfirah Allah ini, ya, masya Allah, adalah termasuk karunia yang kita inginkan.
Dan dia adalah iskun minan nar, pembebasan manusia dari api neraka. Siapa yang tidak ingin itu gitu. Dan itu ada pada bulan Ramadan nantinya. Maka Nabi mengumpulkan para sahabat menyampaikan begitu pentingnya Ramadan, maka jangan terlewatkan maunya sesaat saja. Ya. Jangan terlewatkan umur di Ramadan ini sesaat saja. Kenapa? Karena malaikat Jibril turun menjumpai Nabi dan berdoa. Kemudian Nabi minta agar mengaminkan doanya. Yang berdoa adalah malaikat terbaik. Yang mengaminkan adalah manusia yang terbaik. Dikabulkanlah. Apa doanya? Ba'uda man adraka Ramadan fala yukfarlah. Celakalah orang-orang yang berjumpa, yang sampai di bulan Ramadan tapi tidak mendapat keampunan. Na'udzubillah min zalik. Siapa yang berdoa? Malaikat. Siapa yang mengaminkan? Nabi Muhammad SAW. Dikabulkan tak? Dikabulkan. Ya, dikabulkan Pak. Ini yang kita takutkan gitu. Sangat pentingnya ini bulan. Maka Nabi mengumpulkan para sahabat, menyampaikan begitu penting ini bulan, maka jangan lewatkan. Jangan lewatkan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Nabi mengatakan bahwa bulan ini bulan bersabar, dan pahala sabar adalah surga. Jangan jadikan Ramadan ini sebagai suatu alasan untuk tidak beraktivitas. Ada sebagian kawan ditanya ndak kerajo, ndak apa? Kok ndak kerajo? Puasa. Kok lalu saya Pak puasa? Kadang-kadang berang-berang, kok berang-berangnya Pak puasa? Kalaulah kita lihat ke belakang sejarah Nabi dan para sahabat itu bukan bulan bersenang-senang loh Pak. Ya. Ramadan ini bukan bulannya bersenang-senang, bukan bulannya memuaskan nafsu, tidak. Perang Badar kapan terjadinya? 17 Ramadan. Berapa orang sahabat? 300 orang berbanding 1000. Senjata umat Islam apa adanya. Senjata orang kafir lengkap dengan segala bahan-bahan keperluannya. Kira-kira senang tak pada saat itu tuh Nabi dan para sahabat? Dalam zaman perang ada tak senangnya tuh? Ya. Ini dalam perang loh Pak. Tapi ini terjadi pada bulan Ramadan gitu. Terjadi pada bulan Ramadan. Senang tak? Lama tak makannya pada saat itu tuh. Nah. Perang Uhud persiapannya juga pada bulan Ramadan gitu. Ya. Perang Uhud adalah pembalasan daripada orang kafir karena kalah di perang Badar, maka Nabi dan para sahabat mempersiapkan perang Uhud itu juga di bulan Ramadan. Penaklukan kota Mekah, Fathul Makkah juga terjadi pada bulan Ramadan. Perang Tabuk juga terjadi pada bulan Ramadan. Perang Qadisiyah juga terjadi pada bulan Ramadan dan banyak lagi lainnya. Sebagian kawan lalu sesarian tuh. Saya kok nggak rasa lapar puasa nih ya katanya. Kalau ada orang yang puasa tak lapar itu dipertanyakan puasanya Bapak Ibu. Karena memang target puasa kata Imam Ghazali itu adalah untuk merasakan lapar. Apa tak terasa lapar? Kejap tidur aja. Ya. Maka Ramadan ini adalah bulannya bersabar. Ya, jangan jadikan bulan Ramadan ini sebagai alasan, ya, sebagai alasan. Dan penderitaan para sahabat yang dididik melalui Ramadan oleh Rasulullah SAW, Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah, bagaimana pentingnya kesabaran bukan hanya dalam bulan Ramadan, tetapi dalam setiap kehidupan. Kata Imam Ghazali, sabar dengan iman itu tak obahnya seperti jasad. Kepala ini sabar,
ini jasad ini adalah iman. Ya, ini jasad nih. Kepala ini adalah sabar. Jasad ini adalah iman. Orang kalau tidak punya tangan masih ada tidak yang hidup? Masih. Tidak punya kaki? Masih. Tidak punya mata? Masih. Ya, tidak punya telinga pun masih hidup. Tapi kalau tidak punya kepala, hidup tidak orang? Ibu-ibu nanti pulang tengah malam ketok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintunya, barang tak kepala, apa yang dipakai? Langkah 1000 lari. Ya. Artinya apa, Bapak? Ketika jasad tanpa kepala, maka yang ke bawah tidak ada arti. Bagaimanapun saya mengatakan saya beriman, saya orang beriman, tapi ketika kesabaran tidak ada, iman saya mati. Tidak ada nilainya. Ya, karena puncak daripada keimanan itu kesabaran gitu. Dan ini dididik dalam bulan puasa. Ya, dalam bulan puasa puncak kesabaran ini. Sebagaimana yang dialami Nabi dan para sahabat, bahwa peperangan demi peperangan itu terjadi pada umumnya atau banyak terjadi pada bulan Ramadan. Ya, para sahabat tidak ngeluh. Ini bulan kesabaran, bulan kasih sayang. Agar apa? Kita merasakan lapar, agar timbul simpati dan empati dan maunya kita berbagi. Ya, maunya kita berbagi. Karena di antara target puasa itu merasakan lapar, merasakan susahnya hidup, kita cuma 1 bulan hidup susah. Orang lain sudah 30 tahun hidup susah, sudah 40 tahun hidup susah, hidup dengan apa adanya, di rumah yang apa adanya. Ya, bagaimana memunculkan rasa simpati dan empati ini, akhirnya kita mau berbagi gitu. Tengoklah para sahabat. Sahabat Nabi itu Masya Allah, dalam berkasih sayang itu kepada sesama manusia. Ya Allah, satu orang Yahudi belanja ke toko para sahabat. Ya, ketika sudah sampai di toko para sahabat itu, apa kata dia? Tuan belanja di toko sebelah saya. Ini saudara saya juga nih Tuan. Barang yang Tuan cari mereknya sama, kualitasnya sama, harganya sama. Silakan belanja sebelah Tuan. Ada enggak pedagang hari ini yang seperti ini? Hah? Ada enggak? Tuan sebelah aja belanja. Barang yang Tuan cari ada di situ. Kualitasnya sama, harganya sama. Ya, silakan Tuan belanja. Bingung orang Yahudi ini. Lah, dia datang ke tempat tokonya, justru disuruh ke sebelah. Kenapa seperti itu? Kata ini sahabat Nabi, Tuan, saudara saya tuh dari pagi alum pacatalu lah. Belum laku lagi jualan dari pagi. Nah, sebelah aja belanja. Ada enggak kita hari seperti itu, Pak? Kalau bisa bagaimana? Sudah sampai ke pintu toko, kawan-kawan, sini. Itu enggak betul kerajaan. Nah, itu KW-KW sekian. Masya Allah. Kapan perlu sebelah mati, kan seperti itu. Ini yang tidak ada sifat ini dalam diri sahabat. Sama-sama susah, sama-sama senang, sama-sama mengalami kependeritaan, kebersamaan gitu. Bersamaan. Umar bin Khattab bikin masak kepala kambing. Ya. Masak kepala kambing, Pak. Kemudian Umar kasih kepada warga. Sebelah warga. Begitu sampai di rumah ini, maka ini warga mikir, ini orang sebelah nih suka nih, dikasih lagi kepada tetangga sebelah. Begitu sampai tetangga sebelah, mikir juga, ini tetangga sebelah nih suka nih, kasih lagi sama tetangga sebelah, sampai 7 rumah. Begitu rumah yang terakhir, dia mikir, ini biasanya kesukaan Umar ini adalah kepala kambing, maka dikasih kepada Umar. Dia nggak tahu kalau yang memasak itu adalah Umar.
Ada enggak kita hari ini seperti itu? Kepala kambing apa? Hah? Enak tuh. Kadang-kadang kita enggak ingat malah sebelah. Jangankan membagi, sebelah gitu. Enggak ingat gitu. Maka Nabi sampaikan kepada Abu Zar, "Ya Abu Zar, idza tabakhta marqatan fa'aksir ma'aha." Wahai Abu Zar, kalau kau nak masak, banyakkan kuahnya, berbagi gitu. Ini didikan Ramadan, didikan Islam, berbagi, jangan mansur. Tahu mansur? Makan surang. Jangan makan surang gitu. Berbagi. Banyakkan kuahnya, berbagi. Tapi bukan kuahnya aja, gembung lah para kawan, nanti masuknya berbagi. Ini kuah ke kuah, janganlah. Dan dalam berbagi itu bagaimana? Lillah wa fillah, karena Allah dan untuk Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Mereka itu berbagi itu adalah hanya untuk mengharapkan ridho Allah saja, tidak mengharapkan balasan daripada manusia, dan juga bahkan kata terima kasih pun dia tak harap kepada siapapun juga. Begini didikan Ramadan dan didikan Islam, kata terima kasih saja. Kenapa? Karena kalau kita sudah berharap karena Allah, bukan karena Allah, iman kita terhitung kurang sempurna. Kenapa mereka berbuat baik? Karena Allah suka dengan kebaikan. Besoklah kasihlah sama tetangga. Bikin kolak 4 mangkok, kasih 1 mangkok. Ya, bikin sop 5 mangkok, kasih 1 mangkok sama tetangga. Besok seperti itu juga. Hari keempat bikin bubur, ndak dikasih lagi. Suami tanya, "Dek, kok ndak tanya, ndak kasih sebelah, Dek?" Sudah 3-0, Bang. Ya, 3-0 gimana, Dek? Itu mangkoknya sudah 3 di sana, belum juga balik-balik. Maunya 1-3 atau mangkok gembala. Ya. Itu bukan lillah, bukan karena Allah. Karena Allah itu tak mengharapkan imbalan terima kasih pun tidak. Ya, terima kasih. Bulan ini adalah bulan yang berkasih sayang, gitu. Mendidik kita ini agar berbagi, merasakan kehidupan saudara-saudara kita yang mereka Allah berikan, Allah takdirkan hidup dalam keadaan kesusahan. Bahkan Nabi, para sahabat di perang Yarmuk itu ada 3 orang sahabat yang sudah kritis, Pak, sudah mau mati. Datang saudaranya membawa air. Jumpa dengan saudara sudah kritis, mau meminumkan, ini minumlah air. Begitu mau diminumkan, dia mendengar ada sahabat lain yang juga dalam merintis dalam keadaan sekarat, kritis. Apa kata dia? Bawalah ke sebelah dulu, dia lebih butuh daripada saya. Ya. Begitu sampai di situ nak diminumkan, dia dengar lagi ada salah seorang sahabat yang dalam keadaan sekarat yang merintis. Apa kata orang kedua? Yang itu dikasih, dia lebih butuh kepada saya. Begitu ini orang membawa air sampai kepada orang ketiga sudah syahid. Balik lagi kepada orang yang kedua sudah syahid. Balik lagi kepada saudaranya yang pertama pun sudah syahid. Beginilah hebatnya para sahabat dalam memberikan atau dalam mengutamakan saudara-saudara. Karena kita ini adalah orang beriman, adalah satu tubuh. Yang hari ini kita belum sanggup seperti ini. Ya, belum sanggup seperti ini, Pak. Ini adalah bulan kasih sayang. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka kata Nabi, perbanyaklah 4 hal. Perbanyak 4 hal. 2 kalian butuh kepadanya, dan 2 Allah sayang dengan itu. Apa yang Allah sayang? Perbanyaklah bersaksi atau ucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Makna itu, resapi kalimat itu. Kalimatun haqqin. Kalimat itu adalah yang hak. Ya, dengan kalimat itu kita hidup. Dengan kalimat itu kita mati, dan dengan kalimat itu nanti kita dibangkitkan di akhirat. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asyu insyaallah. Ya, maknai tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang hebat kecuali Allah, tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah, tidak ada yang panggilan yang paling indah kecuali panggilan Allah. Maka panggilan lain
kesampingkan dulu. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kebanyakan manusia tayo tindak anjak lalu lah katanya. Buktinya apa? Mana orang yang berapa persen lah masjid dipenuhi oleh di subuh hari ini, Pak. Padahal kata Nabi, salatul fajri, solat sunnah 2 rakaat sebelum solat fajar ini khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka di antara ulama menafsirkan apa? Bukan dengan dibandingkan dengan intan berlian, enggak. Itu tidak bandingan yang sekufu, yang sepadan. Amalan apapun tidak sebanding dengan amalan. Artinya, benda apapun yang di dunia ini tidak akan sebanding dengan amalan. Nabi Sulaiman keluar bersama bala tentara. Angin tentaranya, burung-burung tentaranya, jin tentaranya, manusia tentaranya, membawa pasukan yang sangat banyak sekali. Begitu hebatnya Sulaiman. Maka ada satu orang kakek-kakek, dia takjub. Maka dia bilang, subhanallah, luar biasa karunia yang Allah berikan kepada Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman mendengar ucapan ini kakek-kakek. Dia datangi ini kakek-kakek. Maka dia bilang kepada kakek ini, wahai kek, satu subhanallah yang kau ucapkan itu maka lebih baik daripada kerajaan Sulaiman hari ini. Kenapa? Kerajaan Sulaiman akan berakhir. Hari ini tidak ada lagi. Tapi satu subhanallah tak akan pernah berakhir selama-lamanya. Maka di antara para ulama mensyarah, apa yang dibandingkan bukan dibandingkan dengan intan berlian. Kebaikan dunia akhirat lebih baik daripada dunia dan seisinya itu bukan dibandingkan dengan benda-benda yang ada di dunia. Karena satu amal pun tidak sebanding dengan benda-benda dunia. Tetapi apa? Solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada amal-amal yang dikumpulkan di dunia ini. Siapa yang mau, Pak? Siapa yang mau? Inilah dia, bahwa di situ perbanyaklah 4 hal. Apa yang perbanyak? Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Nabi menggaransi, man kana akhiruhu kalamihi bi kalimati la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir hayatnya kalimat terakhir yang keluar dari lisannya ucap kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Siapa, Pak? Kalau dahulu andaikan ada zaman Nabi itu orang mati tidak ucap kalimat ini, orang heran, kenapa kok bisa tidak bisa dia? Tuh sahabat Nabi Alqamah kan, yang ketika susah mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat ini di akhir hayatnya, Nabi cari-cari apalah kesalahan Alqamah ini. Rupanya dia bersalah, dianggap bersalah oleh ibunya. Karena apa? Ibunya menganggap Alqamah ini lebih mengutamakan istrinya ketimbang ibunya. Padahal Alqamah ini adalah orang yang soleh. Dan kalau dibandingkan hari ini karakter kami sebagai suami tidak apa-apanya dibanding, maksudnya kesalahan kami kepada ibu kita ini, karena perempuan istri kita yang kita sayangi belum seberapa, Pak. Alqamah sedikit saja kesalahannya. Hari ini kita berapa banyak? Di antara kesalahan para laki-laki yang hari ini setelah berkeluarga apa? Dia melalaikan kedua orang tuanya. Maaf ibu, maka ibu jangan cemburu ketika ada sang suami dia mengabdi kepada orang tuanya. Inilah ucapan yang mesti dibanyak. Apalagi yang perlu diperbanyak? Yang mesti diperbanyak kata Nabi apa? Perbanyaklah istighfar. Melazima istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, maka Nabi Allah akan berikan jalan keluar, daripada segala kesempitan hidupnya. Ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan berikan jalan keluar daripada setiap kesempitan hidupnya.
Wa min kulli hammin farraja. Maka Allah akan berikan solusi daripada kesusahan-kesusahan. Wa razaqahu min haitsu la tasib, kata Nabi. Allah akan berikan rezeki yang tak terduga. Ini dia bulan Ramadan. Apalagi yang butuh kalian yang dua itu? Kata Nabi, mintalah pada bulan itu, karena bulan itu doa dimakbulkan. Ada 3 hal doa yang tak pernah ditolak, kata Nabi. Satu di antaranya apa? Orang berpuasa sebelum dia berbuka. Maka pada saat itu adalah doa dikabulkan. Apa yang diminta? Mintalah surga. Dan di hadis lain Nabi mengatakan tentang surga, kalau kalian nak minta surga, mintalah surga yang tertinggi. Apa surga yang tertinggi? Surga Firdaus. Dan mintalah kepada Allah agar kalian dijauhkan daripada api neraka. Masya Allah, nggak kebayang kita neraka itu, Bapak Ibu, nggak kebayang. Dikatakan satu riwayat, andaikan satu bayi ketika melintas sirat itu jatuh, sudah 70 tahun, sudah beruban itu bayi, ya, 70 tahun sudah beruban, belum juga lagi sampai ke dasarnya. Nauzubillah min zalik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana kita nanti di Ramadan itu betul sempurna. Maka Imam Ghazali membagi puasa menjadi 3. Suatu puasa orang umum, ya, kedua orang khawas, yang ketiga khawas bil khawas. Orang umum bagaimana? Dia hanya sekedar mengulurkan makan, memajukan makan, menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, itu aja. Ya, ini aja. Dia majukan makan sarapan pagi waktu sahur, dia tangguhkan makan siang maghrib. Nah, permasalahan kadang-kadang apa? Permasalahan kadang-kadang dirapel. Ya, dirapel. Makan sahur lebih banyak kan, nanti maghrib dilepaskan. Padahal tadi katakan Imam Ghazali mengatakan tujuan untuk puasa itu merasa lapar gitu. Yahya Ar-Razi seorang ulama mengatakan, perangi nafsu kalian itu dengan rasa lapar. Perangi nafsu kalian itu dengan sedikit makan dan sedikit tidur. Karena ketika sudah perut kenyang, syahwat naik, malas datang. Kalau paru yang kenyang, yang tegang, yang kendor apa? Yang kendor mata, Bapak Ibu. Kalau sudah perut yang tegang, yang kendor mata gitu. Ya. Makan ini boleh selagi tidak diharamkan oleh Allah, maka halal. Nah, jelaslah. Ya. Apa syarat yang dimakan? Halal, thayyib, jangan israf. Jangan berlebihan. Ya, kalau Nabi berbuka dengan 3 kurma, kemudian air putih. Kalau kita berbuka, berapa kurma piamannya? Selalauan. Ya. Kawan sebelum masuk 10 selau belum sempurna lagi makan. Selau 10 lote, lontong, gado-gado, tambah kola, habis. Ya, habis lah. Namanya kita menahan nafsu. Puasa ini mengembalikan kecerdasan spiritual. Spiritualnya, rohaninya dicerdaskan, kemudian fisiknya dicerdaskan gitu. Tapi hari ini Masya Allah sebagian manusia, dia puasa, dia bukan puasa tapi puaskan. Ya, ketika maghrib tuh dendam dia, awas kau selalu. Nah, kan model itu. 10 habis, tambah bakwan 5, sehingga perut tegang, Pak, nggak kuat lagi. Begitu imam tarawih, udah masuk Isra ya? Belum ini lagi. Jadi ketika nanti sholat tarawih, marah sama imam, ngapalah imam kali ini lama kali sholatnya, padahal perutnya kenyang. Ya, imam baru takbir, Allahu Akbar, kata imam, nguapnya 7 kali. Ya. Kenapa? Karena kekenyangan. Ya. Maka dikatakan kalian masuk surga dengan apa? Dengan rasa lapar. Ayo rasakan lapar.
Masya Allah. Abu Bakar mengatakan, semenjak saya masuk Islam, saya tak pernah makan kenyang. Ya, makan kenyang tak pernah. Nabi Yahya satu ketika berjumpa dengan iblis. Maka Nabi Yahya tanya, iblis itu apa yang kau bawa? Kata iblis, ini adalah tempat-tempat atau bentuk-bentuk rayuan untuk menggoda anak Adam. Ada tak yang untukku di situ? Oh, tak ada, kata iblis. Cuman ada satu kali. Apa itu? Dulu kau pernah sekali makan kenyang. Pada saat itu ku ganggu solatmu. Oh ya, aku rasakan itu, kata Nabi Yahya. Tapi hari semenjak itu aku tak pernah makan kenyang lagi. Kalau Nabi Yahya sekali saja seumur dia makan kenyang, ya, makan melebihi itu, diganggu solatnya, lalu bagaimana kita yang kekenyangan? Ya, yang hari-hari kekenyangan terus. Nabi itu makan dibagi 3, gitu kan? Separuh, sepertiga untuk angin, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air atau minum. Kalau kita full, full. Ada juga saudara mengatakan, makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita kapan berhentinya makan itu? Baru berhenti makan dia. Itulah kita. Macam mana kita nak merasakan? Ya. Maka juga ada mengatakan, makan terlalu kenyang itu mengeraskan hati. Konsep makan ataupun dalam bentuk mencari harta itu halal, baik, jangan berlebih-lebihan. Wala tusrifu. Tidak ada daging kambing itu berpenyakit kecuali berlebih-lebihan. Tidak toib lagi bagi kita. Ya. Berlebihan iyalah Pak. Nah, apalagi kita ada tua. Enak. Kita tensi naik, makan kambing halal. Halal lah, masa tidak halal. Tapi lagi toib. Cocok tidak oleh kekuatan fisik kita. Makan pula kambing, kepala kambing satu, kepala kambing. Habislah kawan. Tambah apa lagi durian, tumbang. Salahkan nanti kambing. Oh, ini kambing ini gimana nih? Kambing tak ngapa-ngapa. Ini dia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka para ulama menyarankan kepada kita, bagaimana kita agar sampai minimal pada tingkatan yang kedua. Karena yang pertama hanya menahan lapar dan haus, yang ketiga menahan fisik daripada hal-hal yang maksiat. Mata jangan, lisan jangan, telinga jangan, yang lain-lainnya jangan. Bagaimana? Ya, kalau tingkat ketiga itu lillah, semua untuk Allah. Tidak ada lagi. Kepikir aja kita batal pasal kata dia. Semuanya untuk Allah. Nah, maka ulama menyarankan apa diantaranya? Satu, jangan makan terlalu kenyang. Ya, apakah sahur atau berbuka. Kemudian jangan banyak tidur. Ya, kawan kan lalok saya kerajon. Jago sahur lalok. Ya, biko jam 7 lalok, sampai siang lalok, jam 6 baru jago. Ya, nah dia. Kurangi tidur. Apalagi jaga pandangan, jaga lisan. Lisan ini Masya Allah, karena gibah kah, karena fitnah kah, banyak. Ya, ada orang yang sudah dekat ke surga, kata Nabi, jarak cuma 1 hasta lagi. 1 hasta ke surga, tapi karena satu ucapan yang dia katakan, menurut dia tidak apa-apa, rupanya bagi Allah apa-apa. Allah jauhkan dia dari surga antara langit dan bumi. Hati-hati Pak, bikin status bagian daripada lisan. Ma yafizu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang keluar dari mulut ini kecuali ada yang mencatatnya kiri dan kanan. Ya, jaga pandangan, jaga lisan. Ya. Apalagi? Ya, kemudian setelah kita menjaga pandangan, jaga lisan, jaga anggota tubuh ini, maka berharaplah, merasa khawatirlah tentang puasa kita ini. Haraplah kepada Allah. Khawatir juga ada antara rasa takut dan berharap. Harap-harap puasa kita mudah-mudahan Allah terima. Jangan puas, alhamdulillah Ramadan selesai, jangan anggap kita selesai. Tidak. Sebagaimana para sahabat sebelum puasa masuk dia sudah berharap jumpa dengan Ramadan. Setelah semua Ramadan lewat, dia khawatir dan berharap kepada Allah agar amal Ramadan ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ada amalan bentuknya amalan akhirat, tapi dia mengantarkan ke neraka Allah.
ada nanti perwakilan dipanggil besok di akhirat. Siapa? Di antaranya para alim, para ulama, para ustaz, para asatis, hafiz Al-Quran, perwakilan. Ya, dipanggil orang-orang yang hafal Al-Quran. Aku berikan kau nikmat yang terbesar. Kau hafal Al-Quran, apa yang kau lakukan dengan nikmat itu? Kata ini kata ahli Quran, ya Allah, engkau berikan aku ilmu, aku telah mengajarkan Al-Quran kepada siapa saja, dan itu semua karenamu ya Allah. Kata Allah, kazibta, bohong kau. Engkau dulu bahasa apa Al-Quran, hebat suaramu agar engkau didengarkan orang lain, agar engkau dikatakan qori yang terbaik. Sekarang kata Allah, giring dia, lempar ke neraka. Dipanggil orang yang mati syahid, engkau telah berada di medan tempur, aku berikan karunia kepadamu, apa yang kau lakukan? Kata ini seorang hamba, ya Allah, aku pergi berjuang hanya untukmu ya Allah, hanya ingin menegakkan kebenaran, mencari keadilan. Kata Allah, bohong engkau. Ya, engkau pergi berjuang agar disebut sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang pahlawan. Bukankah itu sudah kau dapatkan di dunia? Panggil malaikat, seret dia, lemparkan ke dalam neraka. Siapa lagi? Ada orang dermawan. Orang dermawan dipanggil, aku berikan harta yang banyak kepada kalian. Apa yang kalian buat dengan harta itu? Kata orang dermawan, ya Allah, semua harta yang kau berikan kepadaku telah kuberikan semua di jalanmu ya Allah. Bantu fakir miskin, bantu masjid, anak yatim, bantu jalan, semua tidak ada ya Allah. Kata Allah, kamu bohong. Kau lakukan itu agar engkau dikatakan orang-orang dermawan. Ya, kenapa? Amalan akhirat justru mengantarkan manusia ke neraka Allah. Maka kita terhindar. Ada rasa ketakutan, jangan-jangan amalan saya tak terima Ramadan, maka minta kepada Allah. Minta kepada Allah agar Ramadan ini Allah jadikan Ramadan yang terakhir mungkin bagi kita, dan kita berakhir sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Terakhir, ini Bapak Ibu, banyak kejadian apa yang melalaikan. Satu, tidur. Kemudian apalagi buka puasa bareng. Ini banyak kejadian nih Pak, buka puasa bareng, di kantor kah, di sekolah kah, di masjid kah. Jangan sampai menjadikan buka puasa itu menunda solat maghrib, atau malah masbuk minimal. Ya, kalau sudah berbuka, kalau sudah azan, bersegeralah untuk menuju panggilan yang lebih hebat. Batalkan puasa, sudah dibatalkan. Minum, makan, sekedarnya dulu, maka cepat-cepatlah untuk mengikuti panggilan Allah. Ada yang lebih besar daripada itu. Apa dia? Solat berjemaah. Ini kebanyakan terjadi Pak. Ya, gara-gara buka puasa bersama di mana-mana tempat, tak terkecuali di masjid pun kadang-kadang justru orang banyak yang masbuk. Padahal kata Nabi, siapa yang mampu menjaga solat berjemaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, ketika imam sudah takbir, dia sudah berada di belakang imam. Apa janji Nabi? Maka aku berikan dia 2 kebebasan. Kebebasan apa? Bebas daripada orang munafik dan bebas daripada api neraka 40 hari. Betapa besarnya takbiratul ula. Artinya apa? Jangan setelah 40 hari Bapak merdeka. Enggak, maksudnya enggak. Kalau 40 hari saja begitu besar pahalanya, bagaimana kalau bertahun-tahun? Ya, maka jangan jadikan nanti ajang-ajang momen buka puasa bersama ini menjadikan nanti yang wajib tertinggal. Isra sudah masuk, ya. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salah, mohon dimaafkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz sudah berbagi pengetahuannya, dan terima kasih